Kita masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. PKPU juga terus bergulir kan himbauan kepada para pihak yang memang dilarang untuk berpolitik agar betul-betul mereka juga mempunyai kesadaran untuk mengecek NIK-nya. Selama ini sudah membuka posko aduan masyarakat bagi mereka yang memang betul-betul ya dalam tanda kutip dicatut namanya ya. Dan sedangkan masyarakat ataupun warga masyarakat Pangandu sendiri tidak merasa gitu kan dia menjadi pengurus atau menandatangani dokumen apapun. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Suara Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Pada sore kali ini di tengah-tengah kita kedatangan anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga Abdillah Shihab. Selamat sore Pak. Selamat siang. Selamat sore ini. Oh sore, iya. Udah mau jam 3 ya? Oh iya. Siang atau sore ya? Boleh lah. Gimana MC-nya saja? Bebas. Siap. Oke, sahabat Bawaslu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan verifikasi administrasi parpol. Jadi kita ambil judul podcast ini adalah verifikasi parpol pengawasan gaspol. Nah, mantap Pak. Luar biasa. Luar biasa. Selamat datang. Siap berdiskusi Pak? Oh siap. Siap. Oke. Pertama nih untuk sahabat Bawaslu biar kenal ya dengan narasumber kita. Siapa Pak Gaga, terus dari mana asalnya, terus bagaimana beliau bisa menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran gitu. Oke sahabat Bawaslu, silakan Pak Gaga mendeskripsikan atau menjelaskan riwayat hidup Pak Gaga Abdillah Shihab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ihsanuddin atau biasa dipanggil Kang Icon ya. Siapa? Luar biasa, terima kasih atas waktunya mengawali siang hari ini dengan podcast ya, Suara Bawaslu Pangandaran. Mudah-mudahan semakin terus ya berinisiasi untuk mengembangkan podcast ini ke depannya ya. Siap. Oke, nama saya alhamdulillah kalau berbicara nama memang panjang. Panjang. Ya? Panjang Pak. Karena nama saya ada 3 suku kata. Iya. Namun kalau dari perubahan nama ada ceritanya juga dari gitu. mulai lahir ya. Kalau nama saya kan Gaga Abdillah Shihab. Itu sama tercantum di dokumen kenegaraan baik KTP ataupun dokumen yang lainnya. Namun ada cerita menarik. Saya lahir tahun 1984 ya. Generasi apa ya ini kalau 84 ya? Generasi pre-milenial. Oh, pre-milenial. Nah. Iya, generasi Z ya. Generasi Z. Jadi 84 itu saya lahir di Bandung. Pada waktu itu memang saya dilahirkan di lingkungan keluarga yang cukup banyak gitu ya, hampir bisa disebut kesebelasan gitu ya, saking banyaknya. Begitu lahir maka kakak saya yang dulu mungkin belum ada podcast ya, tapi dulu itu suka ada siaran radio. Ya. Nah, dulu mungkin sebelum rame-ramenya televisi, banyak sekali orang di Bandung itu mendengarkan radio. Ada yang namanya Radio Gaga. Oh iya. Radio Gaga.
Di Bandung itu ada namanya Radio Gaga. Entah sekarang sudah beralih ke mana itu Radio Gaga ya? Gaga FM gitu ya Pak. Gaga FM kira-kira. Kalau di Bandung kan ada Ardan gitu ya, ada Sinta gitu kan, banyak. Nah kakak saya ini yang perempuan ini sering dengerin Radio Gaga. Nah, begitu saya lahir maka inisiatif supaya ngasih namanya nama Gaga. Maka pada waktu itu biasa kan kalau orang yang baru lahir banyak yang ke rumah nengok gitu ya, nyambut kebahagiaan gitu kan ya, penuh kegembiraan, nyambut, mengucapkan selamat dan ikut mendoakan. Nah inisiatif kakak itu cukup lumayan, agak gimana ya, agak nyeleneh. Ditempellah di panto itu, di pintu itu ya, baru lahir beberapa hari di pintu itu telah ditempel semacam kertas, ditulis dalam kertas, alhamdulillah telah lahir nama seorang bayi Gaga katanya gitu. Nah jadi padahal belum 7 hari ya, dalam syariat Islam kan sunnahnya 7 hari setelah dilahirkan baru dikasih nama, kira-kira seperti itu. Maka orang lain menyebut, oh ini Gaga namanya, yang kecil mungil manis luar biasa sekarang gitu ya. Biasa. Sekarang juga manis Pak. Tapi nggak mungil. Nah, manisnya buatan ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah mungkin cerita Gaga, karena ketika di akte itu namanya itu Abdillah Syihabuddin bahkan. Oh Syihabuddin. Nah, ada Udinnya gitu ya. Jangan turunan Gus Udin. Bukan. Bukan. Jadi mungkin ada semacam agama-agamanya, berbau agama gitu ya. Jadi itu cerita singkat terkait kenapa loh bisa ada nama Gaga, padahal di akte itu hanya namanya itu Abdillah Syihabuddin. Ya. Nah gitu ya. Nah itu jadi kesini ya saya menyebut diri sendiri atau memperkenalkan kalian ya Gaga Abdillah Syihab gitu kan, karena takut dibilang Udin gitu kan. jadi nanti diserang nama Udin sedunia nih. Nah itu dia. Nanti ada Udinnya saya kesananya ya. Nah jadi namanya ya, kalau pemberian lahir dari orang tua ya Abdillah Syihabuddin gitu, sesuai akta, tapi ada perubahan sampai sekarang yaitu ya Gaga Abdillah Syihab. Itu cerita nama saya. Jadi ada sisi menarik mungkin dari perjalanan kisah pemberian nama. Jadi ada dari kakak dan ada dari orang tua. Makanya supaya tidak mengecewakan kedua-duanya ya saya masukkan dua-duanya gitu. Gaga Abdillah Syihab gitu. Udinnya kan dibuang dikit lah gitu. Biar untuk yang lain. Berarti Bapak lahir di Bandung. Ya Bandung. Jadi termasuk perantau juga di Bandung karena orang tua itu ya Asli Garut gitu ya. Nah itu mungkin nama saya Gaga Abdillah Syihab ya, mungkin alhamdulillah sampai hari ini belum berubah seperti itu. Ya siap. Berarti lahir di Bandung, terus berpendidikan juga kebanyakan di Bandung ya Pak? Kalau pendidikan campur aduk. Jadi di Bandung mengenyam sampai dengan kelas 4 SD ya. Terus udah kelas 5, kelas 6 SD saya pindah lagi ke Garut. Oh pindah lagi ke Garut. Nah jadi di Garut itu banyak pengalaman. Berarti ya udah pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Ya, tapi akhir pendidikannya? Akhir pendidikan di Bandung lagi. Di Bandung. Kuliah S1 di Bandung, lulus tahun 2008, S2 juga di Universitas Islam Negeri Bandung. Lulus tahun 2017 gitu ya. Kemudian ceritanya hijrah. Hijrah ke sini ya mungkin palit dari Sungai Cikapundung ke bawah ke Laut Pangandaran kayaknya seperti itu. Citandoy kira-kira. Jadi ditakdirkan dapat orang Pangandaran kira-kira seperti itu. Dan akhirnya gimana itu Pak ceritanya kok bisa menjadi anggota Bawaslu Pangandaran? Basic
Basicnya memang kalau sebetulnya basic itu kan kalau lihat ijazah memang sarjana hukum Islam ya. Oh iya benar. Sesuai Pak ya? Kalau dengan Bawaslu satu irisan. Ya nyambung-nyambung lah dikit, bisa nyambung ya. Iya. Jadi memang basicnya sarjana hukum Islam, tapi kebetulan karir itu sebetulnya sebelum di Bawaslu itu menjadi guru honorer di salah satu lembaga pendidikan Islam swasta, ya Darul Istiqomah. Ya akhirnya awal mulanya kita berkarir di sana, gitu kan. Ada peluang 2018, akhirnya ikut daftar. Memang informasinya di tahun 2015 juga memang sudah ada informasi ya terkait Panwaslu dulu. Iya. Namun dengan berbagai kesibukan tidak terlalu fokus. Akhirnya kemarin 2018 ada peluang ya ikut. Akhirnya dengan proses seleksi tersebut, alhamdulillah Allah menakdirkan untuk ya menjadi anggota Bawaslu, kira-kira seperti itu. Iya, siap. Berarti dari 2018 masuk Bawaslu, berarti melewati berapa pemilihan itu Pak? Kalau pemilihan ya, kalau saya mulai milih berarti ya yang saya rasakan itu dari tahun berapa ya pemilihan itu. Kalau rame-ramenya yang langsung itu kan 2009 ya atau 2009. 2009 ya 2004 ya 2004 ya pemilihan langsung 2004. Kalau dihitung secara langsung ya 2004 2009 gitu kan, terus 2000 berapa 2014 2018 ya Pilgub dan 2019 ya sekitar 3 sampai 4 lah 3 sampai 4 pemilu ataupun tambah dengan pilkada. Seperti itu kira-kira. Oke, dan untuk informasi bahwa Pak Gaga ini itu pertama kali masuk Bawaslu itu didaulat menjadi menjadi Kordip Divisi Pengawasan ya Pak dari awal masuk. Dari awal masuk. Nyampe sekarang. Sampai sekarang masih dipercaya untuk menjabat sebagai koordinator divisi pengawasan Humas dan Hubal. Ya, jadi sebelumnya Bawaslu Pangandaran itu mempunyai 3 divisi. Yang pertama SDM organisasi, kemudian divisi pengawasan atau kalau di sini kita sebut divisi PHL, kemudian divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ada 3. Nah, Pak Gaga didaulat menjadi koordinator divisi pengawasan. Oke, Pak. Kalau pengawasan, kita langsung saja menuju isu-isu tentang atau tahapan-tahapan terkait pemilu 2024 nih, Pak. Oke. Jadi Bawaslu kan pasti ini udah mulai bergerak kan. Sebelumnya terakhir kita itu melakukan pengawasan pada pengawasan tahapan itu pada tahun 2020 ya Pak, pada pilkada. Dan kita akan sudah menginjak tahapan untuk 2024. Nah, sekarang tahapan apa nih Pak yang sudah masuk ke kita ini? Oke, sejak Juni kita sudah mulai masuk tahapan, di mana dari mulai tahapan persiapan itu ada tahapan awal itu ada tahapan pendaftaran ya. Tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktua. Nah, kita ini sedang berlangsung pengawasan tahapan verifikasi administrasi. Ya. Nah, ini tahapan yang mungkin menjadi gerbang utama untuk seluruh calon partai politik, baik yang lolos parliamentary threshold ataupun yang tidak lolos, termasuk yang baru gitu ya. Berarti kita sekarang sudah di tanggal berapa ya? Tanggal 8 September ya. Kita sudah beres verifikasi permin tahapan terkait dengan hasil permin itu ditindaklanjuti oleh partai politik dan sudah masuk
melewati klarifikasi. Itu kira-kira tahapan, karena kalaupun berbicara Tahapan permin itu kapan sih Pak mulainya gitu? kalau tahapan permin berdasarkan PKPU ya tahun 2022, PKPU 3 ya. PKPU 3 tahun 2022 itu mulainya adalah semenjak Juni. Ya. Nah, namun untuk tahapan yang paling awal itu adalah tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual itu dimulai kemarin itu di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus sampai kurang lebih sampai dengan Desember tanggal 14 ya, kalau Desember 14 atau 15 Desember. Nah, kita itu berada di tahapan sekarang tanggal 8 September itu tahapan beres permin ya, tindak lanjut dari partai politik yang kemarin sudah kita awasi ya. Salah satunya ada beberapa partai politik yang diklarifikasi terkait dengan kegandaan eksternal ya antar partai politik. Nah, itu mungkin permin yang kita awasi sampai dengan saat ini. Besok mungkin kita menunggu hasil rekap ataupun penyampaian permin ini oleh KPU Kabupaten Kota kepada provinsi dan seterusnya sampai dengan KPU RI. Terus kaitan dengan sejauh mana gitu Pak? Sejauh mana Bawaslu mengawasi tahapan ini gitu Pak? Jadi fokus pengawasannya seperti apa aja sih yang diawasi gitu Pak? Pertama, Bawaslu sebelum mengawasi tentunya bagaimana kita memahami regulasi ya, baik itu undang-undang, Perbawaslu dan PKPU agar apa yang kita awasi bisa betul-betul utuh. Tentunya perangkat tadi yang disebut dengan undang-undang, kita masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. PKPU juga terus bergulir ya sampai mungkin muncul PKPU 4 tahun 2022 termasuk Perbawaslu, dan kita harus betul-betul mengkaji mana sih yang menjadi fokus pengawasan kita terkait dengan mekanisme yang diatur oleh PKPU dalam tahapan verifikasi administrasi. Nah, baru kita bisa memetakan titik rawan, karena titik rawan ini menjadi sebuah fokus pengawasan. Dalam sebuah pencegahan kita harus bisa memetakan dulu kerawanan ya. Beda dengan keperawanan, beda juga ya. Jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada kita mengawasi titik-titik keperawanan gitu ya. Jangan ya. Nah, tapi titik-titik yang rawan, apa yang biasanya sering terjadi dalam proses verifikasi administrasi ini apa saja kita inventarisir. Nah, contoh misalkan ada istilah dalam tanda kutip itu pencatutan. Jadi kayak mirip-mirip merek teh lah gitu kesananya. Catut. Iya. Catut gitu. Iya. Tidak selamanya gitu kan. Apa istilahnya pencatutan itu positif. Nah, itu agak negatif juga. Orang misalkan tanpa sepengetahuan orangnya, misalkan dokumen tersebut, nama tersebut dicatut oleh salah satu oknum partai politik. Itu kita harus petakan bagaimana. Terus yang kedua, kita bisa memetakan biasanya yang sering terjadi itu apa, misalkan terkait dengan kesalahan prosedur mekanisme penyelenggara dalam melayani calon partai politik ataupun calon peserta pemilu dalam hal ini. Nah, kita memastikan agar dalam hal ini KPU bisa sesuai dalam mekanisme proses tahapan ini gitu kan ya. Jangan ada yang sampai terjadi semacam ketidaksesuaian antara misalkan norma yang ada dengan kenyataan gitu kan ya.
Nah itu kita memastikan agar semua calon peserta pemilu mendapatkan pelayanan yang sama. Ya, betul. Ya itu jadi tidak ada yang baru ataupun yang lama, yang parliamentary threshold ataupun yang tidak masuk parliamentary threshold, semuanya betul-betul diperlakukan yang sama. Artinya kita memastikan seperti itu ya. Mereka mempunyai juknis, memastikan juknis itu ya betul-betul harus diterapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah itu selama ini memang menjadi fokus pengawasan, salah satunya itu yang tadi disebutkan terkait dengan bagaimana nama-nama yang dicatut ini ya kita awasi, terutama para pihak ataupun jabatan profesional lainnya yang memang itu tidak boleh Nah ya ikut. itu paham. Jadi ada beberapa pekerjaan atau jabatan yang tidak bisa dimiliki oleh anggota parpol ya, Iya. Pak? Jadi itu diatur dalam undang-undang, itu kan tidak boleh seperti ASN, TNI, Polri, kepala desa, bahkan sampai BPD itu memang di Undang-Undang 7 2017 itu tidak boleh ya dia itu menjadi anggota ataupun pengurus. Nah, ada juga yang mungkin bahkan diatur oleh undang-undang yang lain ya seperti misalkan undang-undang desa ataupun misalkan persekjen yang Menteri Sosial atau apalah namanya itu kan tidak boleh seperti PKH pendamping desa gitu ya, terus pegawai BUMN, BUMD. Nah ini kan kita pastikan agar mereka itu tidak tercatat di Sipol sebagai anggota atau pengurus. Nah makanya kita memberikan himbauan kepada para pihak yang memang dilarang untuk berpolitik agar betul-betul mereka juga mempunyai kesadaran untuk mengecek nicknya. Ya sekarang sudah canggih ya. Jadi silakan tinggal dicek nicknya dimasukkan, nanti ada semacam notifikasi Anda tidak terdaftar misalkan dalam kepengurusan partai politik atau misalkan Anda terdaftar. Nah ini yang jadi masalah. Kalau sudah terdaftar tapi misalkan dia merasa tidak menjadi pengurus ataupun anggota partai politik gitu kan. Nah ini boleh diadukan kepada kita. Nah itu yang disebut pencatutan itu. Nah itu pencatutan itu ya salah satunya seperti itu. Nah terus selanjutnya memang ranahnya lebih pada penyelenggara. Karena kalau peserta pemilu dalam hal ini partai politik, bagaimana mereka itu bisa memenuhi syarat minimal gitu kan yang sudah ditetapkan dalam PKPU itu sendiri, dari mulai keanggotaan dalam syaratnya misalkan di Kabupaten Pangandaran harus minimal punyai anggota 433. Belum syarat yang lain seperti misalkan SK Kemenkumham, ADART, terus ada sekretariat atau kantornya, itu banyak itemnya. Nah, jadi kita memastikan semua yang dilaporkan karena sekarang itu memakai aplikasi Sipol ya. Jadi sistem informasi partai politik. Jadi mereka itu melaporkannya lewat aplikasi tersebut. Nah, kita nanti memastikan apakah permin ini dokumen-dokumen yang diunggah di Sipol itu pertama kita dari segi keabsahannya. Yang kedua kita memastikan kesesuaian prosedur gitu kan ya. Mulai dari waktu karena ada batasan waktu juga gitu kan, termasuk terkait keterpenuhan syarat yang lain yang mungkin menjadi sebuah acuan dia diterima atau tidaknya gitu ya. Maka bagi partai politik nanti ada dua keputusan. Satu diterima sebagai partai politik, yang kedua tidak diterima. Nah itu mungkin untuk partai politik, tapi untuk penyelenggara ada ancaman-ancaman kode etik ataupun administrasi ataupun bahkan pidana, gitu kan ya. Nah itu kira-kira seperti itu.
Oke, siap. Terkait masyarakat nih Pak, yang tercatut namanya Ya. gitu kan, padahal dia tidak merasa bahwa dia partai politik, itu Bawaslu bisa menampung itu nggak Pak? Apa? Aduan ya. Aduan, bisa melakukan aduan nggak gitu ke Bawaslu gitu Mas? Boleh ya, kita selama ini sudah membuka posko aduan masyarakat bagi mereka yang memang betul-betul ya dalam tanda kutip dicatut namanya ya, dan sedangkan masyarakat ataupun warga masyarakat Pangandu sendiri tidak merasa gitu kan dia menjadi pengurus atau menandatangani dokumen apapun gitu ya, karena tentunya syarat-syarat tersebut harus misalkan melampirkan dokumen KTP, atau KTA. Nah, itu kan ya, dan dia menandatangani surat pernyataan. Dan bagi warga masyarakat yang benar-benar merasa dirugikan, boleh langsung mengunjungi ataupun langsung lapor ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang ada di Cibenda, Parigi. Ya, kita membuka posko, nanti kita akan tindak lanjuti agar setelah mereka mengadu, paling tidak mereka membawa dokumen KTP lah. Nah, KTP nanti kita cek betul tidak. Nah, kalaupun misalkan setelah kita menerima aduan dan benar warga tersebut dicatut, kita akan teruskan ke KPU agar ya nama tersebut betul-betul harus dibersihkan lah, gitu, atau dihapus dari sipol, seperti itu. Selain datang langsung, online pun bisa Pak? Bisa, ya kalaupun misalkan online tadi bisa di ada Di website media sosial mungkin? media sosial. Nah, di media sosial atau di website ada aplikasi untuk mengecek nick ya. Nah, bisa masukkan nick, nanti tinggal dicek apakah terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar ya boleh mengadu gitu kan ya. Asal jangan ngadu domba aja, kira-kira seperti itu. Pusing. Oke, mungkin sahabat Bawaslu, tidak terasa ya, udah sekian menit kita berbincang dengan anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga Abdillah Shihab. Jadi bagi sahabat Bawaslu, tahapan Pemilu 2024 kita sudah mulai dan Bawaslu sudah bekerja sesuai dengan regulasi, perbawaslunya ada, terus sesuai dengan regulasi dan memastikan proses Permin juga berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kemudian bagi sahabat Bawaslu atau masyarakat Pangandaran yang merasa tercatut namanya padahal bukan anggota parpol, silakan melapor untuk nanti diproses. Nanti kita data, kemudian kita kirimkan ke Bawaslu RI. Nanti Bawaslu RI membuat himbauan yang ke KPU RI untuk menghilangkan nama sahabat Bawaslu yang tercatut tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Kang Icon. Habis ini mau kemana Pak? Pulang atau kemana? Ya, bisa pulang, bisa kemana ya. Kalau pulang hati-hati di jalan. Ya, kalau terima nggak kasih. pulang kita lanjutkan episode depan untuk membahas kepemiluan atau demokrasi di Kabupaten Pangandaran yang lebih seru lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Salam awas boleh Pak? Boleh. 1, 2, 3. Salam awas.